Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu ya. Berhubung hujan hampir setiap hari ya dalam 1 minggu ini, jadi kita lakukan pengecekan pH tanah ya kan. Perkembangannya lumayan seperti ini ya. Cuma untuk pH tanah kita wajib tetap harus berhati-hati ya. Cara cek pH tanah, ingat ya kawan-kawan, ingat saya ini ya. Dalam satu kebun Anda itu cek pH-nya di 5 titik ya. Ujung kebun dan tengah kebun ya. Kemudian di total ditambah ya. Ditambah totalnya berapa dalam 5 titik pengecekan itu, kemudian dibagi 5, itulah hasilnya ya kan kawan. Itu hasilnya ya, hasil pH tanah. Jadi ingat ya kan kawan ya, dicek untuk 5 titik, kemudian dibagi 5, itulah hasil rata-rata pH di kebun kita ya. Ini untuk musangkingnya bagus seperti ini ya. Daunnya pun cukup besar-besar. Warnanya pun bagus ya kawan-kawan. Nah, seperti ini aja ya pemberian dolomit. Satu lagi untuk rumus pemberian dolomit, ingat ini ya kan kawan ya. Untuk menaikkan 1 digit atau 1 angka pH tanah dari 5 ke 6 contoh, itu pemberiannya 0,3 kilo atau maksimal setengah kilo, 0,5 kilo. Itu untuk menaikkan 1 angka ya kawan-kawan ya pemberiannya. Ingat itu ya. Ini rumus saya kasih karena sudah melalui penelitian ya kan kawan ya. Jadi mau pohonnya besar atau kecil seperti ini, itu tidak masalah ya kan kawan. Yang penting ukuran rumusnya itu ya. 1 meter persegi tanah itu setengah kilo ya dolomit. Untuk dolomit mau merek apa saja bebas, bisa pakai ya kan kawan ya. Untuk dolomit, yang penting dia mengandung kandungannya itu tetap harus ada ya. Saran saya pakai dolomit, pakai yang resmi punya ya, yang pabrikan ya. Mau yang seperti ini warnanya, mau yang putih itu bebas. Ini ya taburannya. Jadi umpamanya 3 meter persegi berarti 1,5 kilo ya dolomit yang diperlukan. Nah, ada teman-teman yang menanyakan bagaimana cara menaikkan dua angka pH tanah. Itu tidak bisa sekaligus ya kan ya. Itu tidak bisa sekaligus. Jadi untuk menaikkan 2 angka pH tanah setelah pemberian ini ya, 1 minggu kemudian baru bisa kita berikan lagi ya, atau 4 hari kemudian ya. Tidak bisa sekaligus dalam 1 meter kita kasih 1 kilo. Itu malah merusak tanah ya kan ya. Itu akan merusak tanah, ingat kan. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Ini ya pohonnya udah setinggi ini ya. Dan di sini full organik kan ya. Dengan memakai pupuk organik pun tidak kalah perkembangannya dengan yang anorganik ya. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Keunggulan lainnya memakai organik, semakin lama tanah akan semakin bagus ya.
berbanding terbalik dengan anorganik. Ingat itu ya kawan-kawan ya. Ini di luar ini kasih juga nih pes, akarnya kan udah sampai sini nih. Ini kan ini cabangnya sudah sampai sini, berarti akarnya udah di sini ya. Jadi kok taruhnya di bawah batang saja ya kurang tepat. Cara taruhnya sampai di bawah tajuk ya, itu kurang tuh. Ini untuk mangga kita berikan juga ya, karena jika ya pH-nya asam juga kalau untuk mangga itu dia susah jadi buah ya, walaupun bunganya banyak seperti ini, walaupun udah dilakukan penyerbukan. Ini Pak, kurang ini Pak ya. Ini bagian luarnya taruh semua nih. Oh, ya. Kurang tebal taruhnya ya. Nah gitu. Agak banyak dikit Pak. Nah jadi pemberian dolomit, ingat ya kan kawan, jangan hanya di bawah batang itu ya, karena akar yang mempengaruhi pohon durian ini akar serabut ya, bukan akar tunggang. Akar tunggang hanya untuk agar dia tidak roboh ketika tertiup angin kencang ya. Dan akar tunggang itu dia mencari air ya di dalam tanah, sedangkan serabut itu untuk mencari nutrisi dan unsur hara lainnya. Jadi jika pemberiannya di bawah batang saja itu udah salah ya kan kawan ya. Wajib sampai di bawah tajuk ya. Apa itu tajuk? Tajuk itu adalah ya ini ya, ujung cabang ya. Nah seperti itu, ujung cabangnya di bawah itu tentunya sudah ada akar ya durian. Jadi durian akarnya tidak terfokus di bawah batang saja ya. Di mana ujung cabang, di situ tentunya sudah ada akar durian. Seperti itu ya. Ini jenis bawornya udah cukup besar ya kan ya. Ini dia. Kita nanti uji rasa lagi dan warna ya, karena yang lalu udah cukup baik, cukup bagus. Ini tanpa KCl, tanpa KNO3, tanpa apapun ya kan. Mudah saja kan kawan, hanya pakai arang batok kelapa tuh. Nggak repot kan cara kita bertani durian. Ada mereka yang bilang tanam durian itu gampang begini. Akhirnya untuk obat semprotnya aja lebih dari 3 jenis. Terus untuk pupuk penahan buah aja ada 4 macam. Termasuk pupuk daun. Saya tidak pernah pakai pupuk daun ya kan. Tapi bisa dilihat ini ya daun saya. Daunnya bagus. Jadi jika mau niru seperti di hutan organik, kita tiru benar ya kan kawan ya. Wajib tiru benar ya, karena di hutan tuh nggak ada pupuk kimia ya. Munafik apabila dia bilang dia mencontoh hutan tapi tetap pakai pupuk kimia, itu munafik ya. Menipu diri sendiri dan menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat ya daunnya nih, cukup besar. Nah ya, hampir 1 telapak tangan dan bagus-bagus ya, mulus ya kan ya. Nih daun mudanya seperti itu. Cabangnya sendiri ini ya. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu ceramah saya. Mohon maaf ya bila vlog ini seperti menceramah. Sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.